Nah, minggu lalu kita sudah melakukan ujian harian untuk bab 1. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab kedua tentang SPLTV. Ibu nyingkatnya SPLTV, kenapa? SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, materi kita hari ini masuk ke bab 2 tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi bab kedua ini, Ibu mau memberitahu kunci sukses pembelajaran matematika. Kunci suksesnya hanya satu, ikuti prosesnya dari awal hingga akhir. Jangan mengikuti di materi yang pertengahan. Misalnya Ibu kasih contoh. Di bab pertama kita ada 2 kali materi, 2 kali latihan. Ya. Materi pertama itu Ibu mengajarkan konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Materi yang kedua itu mengajarkan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sudah? Kalian tidak mengikuti pembelajaran konsep nilai mutlak, tapi kalian mengikuti pembelajaran persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kalian bakalan susah memahaminya, berulang kali pun kalian memutar video materi yang kedua, itu bakalan susah kalian pahami. Karena apa? Matematika itu terstruktur. Artinya, jika kalian tidak mengikuti pembelajaran di awal, tidak paham materi awal, tidak paham dasar-dasar matematika, maka akan sulit melaju ke berikutnya. Karena matematika itu kaitannya dari awal hingga akhir. Jadi, Ibu ingatkan kunci suksesnya di bab saat ini karena ini adalah bab baru. Ya, bab baru. Jadi, bab di mana kita memulai hal-hal baru. Jadi, pahami. SPLTV ini enggak susah karena aplikasinya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Jadi selama pembelajaran Ibu, video Ibu jangan dilewatkan, jangan dipercepat. Ya, karena ada beberapa nanti kata kunci yang akan Ibu sampaikan dan mungkin itu tidak akan kalian temukan pada saat pembelajaran. Jadi jangan mempercepat video Ibu sedetik pun jangan. Oke, langsung saja kita masuk ke bab baru, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu harap ketika Ibu menyampaikan pembelajaran ini kalian juga di rumah membuka bukunya bab kedua. Ya, sembari Ibu mengajarkan, sembari kalian melihat buku kalian. Karena yang Ibu sampaikan juga tidak banyak, sedikitnya membantu kalian. Dari Ibu beda contoh soal, beda pengertian. Jadi kalian sambungkan dengan yang ada di buku. Jadi kalian punya perbendaharaan kata ataupun paham tentang contoh-contoh soal berkaitan dengan materi kita. Oke, langsung saja. Karena kita mau pelajari sistem persamaan linear 3 variabel, sebelum kita masuk ke rangkuman apa itu SPLTV, kita harus tahu dulu satu-satu. Apa itu sistem? Apa itu S? Ya. Yang pertama kita harus tahu dulu itu apa? Sistem. Sistem itu adalah gabungan dari beberapa persamaan. Ya, gabungan dari beberapa persamaan. Sehingga namanya gabungan, berarti ada lebih dari satu persamaan yang akan kita temukan dalam SPLTV. Sudah? Nah, sekarang kita mau tahu apa itu persamaan. Apa itu persamaan linear? Persamaan linear itu adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Dihubungkan dengan tanda sama dengan, linear itu apa? Memiliki pangkat tertinggi 1. Variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1. Nah, sudah. Nah, sekarang apa itu 3 variabel? Variabel berarti yang harus kita tahu itu adalah variabel. Variabel itu kalau dalam bahasa sehari-harinya adalah komposisi. Jadi komposisinya itu terdiri dari 3. Sama seperti misalnya kalian membeli ciki atau citato, ya. Di bungkusnya itu pasti kalian menemukan yang namanya komposisi. Komposisinya itu terdiri dari kentang, penyedap rasa, terus gula, garam. Itulah yang termasuk namanya komposisi. Bahan-bahannya, komposisinya itu karena kita mempelajari 3 variabel ada 3. Ada
3 variabelnya. Bisa? Sehingga kalau kita sudah tahu pengertiannya satu-satu, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah gabungan dari beberapa persamaan yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki pangkat tertinggi 1. Dan variabelnya itu ada 3. Ada 3 ya, Nak ya. Tapi sebelumnya Ibu mengharapkan anak-anak Ibu semua paham itu apa variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta. Ya. Sehingga kita peroleh nanti bentuk umumnya. Bentuk umum dari SPLTV ini nanti kita memperolehnya seperti ini. AX tambah BY tambah Z sama dengan 0. Ya, ini bentuk umumnya. Ya, bentuk umumnya. AB ini tambah lagi. A, B, C itu adalah koefisien, artinya angkanya. X, Y, Z itu adalah variabelnya. Dan 0 di sini adalah konstantanya. Sehingga X, Y, Z 3 variabel, X, Y, Z 3 memiliki pangkat tertinggi, pangkatnya 1. Inilah yang maksud namanya SPLTV. Bisa? Nah, karena kita mau belajar SPLTV, itu kaitannya nanti dengan permasalahan. Sehingga bagaimana cara untuk menyelesaikan SPLTV-nya ini bagaimana? Itu hanya ada 2 cara untuk menyelesaikan SPLTV. Itu hanya ada 2 cara. Ya, yang pertama caranya, cara menyelesaikan itu hanya ada 2. Yang pertama itu model matematika. Yang kedua itu ada yang namanya eliminasi dan substitusi. Jadi poin yang paling penting untuk menyelesaikan SPLTV ini eliminasi dan substitusi. Apakah untuk menyelesaikan SPLTV hanya menggunakan substitusi dan eliminasi, Bu? Ada 2, substitusi dan eliminasi dan matriks. Cuman matriks kita fokusnya di kelas 2. Jadi di kelas pertama ini, di kelas 1, kita fokus mempelajari bagaimana cara eliminasi dan substitusi. Nah, ini mau tanya, eliminasi itu apa, Nak? Eliminasi, biar gampang mengingat eliminasi. Kalau misalnya kita dalam pertandingan sepak bola atau pertandingan mencari bakat, ya, seperti Indonesia Idol, itu kan ada tahap eliminasi. Artinya eliminasi adalah menghilangkan atau menyisihkan salah satu variabel. Jadi eliminasinya adalah menghilangkan salah satu variabel. Menghilangkan salah satu variabel. Nah, substitusi ini apa, Nak? Substitusi artinya mengganti nilai variabel menjadi ke yang diketahui. Jadi artinya memasukkan nilai. Ya, substitusi adalah mengganti nilai. Sudah? Paham ya, Nak ya? Jadi untuk SPLTV ini hanya kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, mengapa kita mau pelajari ini, Bu? Apa kaitannya? Penting nggak, Bu, mempelajari SPLTV itu? Penting, nah. Kalian Ibu yakin sudah menggunakan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, ya? Seperti apa contohnya? Ini akan kita temukan dalam proses, misalnya menentukan umur, kita bisa menggunakan SPLTV. Menentukan harga suatu barang, kita bisa menggunakan SPLTV. Menentukan banyaknya uang yang harus kita keluarkan untuk membeli beberapa bahan atau beberapa alat. Jadi SPLTV itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa ya, Nak ya? Ibu harap sampai sini kalian paham. Nah, kalau kalian sudah paham konsep dasarnya, maka kita akan mudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, Nak. Ibu akan memberikan 2 contoh, Nak, ya, 2 contoh. Satu berbentuk model matematika, satu lagi dalam bentuk soal cerita. Oke, kita mulai dari yang pertama.
persamaan? Ada 3. Ini kita misalkan adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Ya, sudah. Untuk menyelesaikan ini yang namanya berapa nilai x, y, z, ya. Berapa nilai variabel x, y, dan z? Kita harus menyelesaikannya menggunakan eliminasi dan substitusi. Tapi sebelumnya kita lihat, sudah dalam bentuk model matematika? Sudah. Inilah model matematikanya, notasi matematika. Maka kita sekarang masuk ke eliminasi dan substitusi. Nah, untuk menyelesaikannya, nah, apa yang duluan kita buat? Nah, eliminasi atau substitusi? Karena ini ada 3 variabel, maka kita harus mengubahnya itu menjadi kedua variabel, baru ke satu variabel. Untuk mengubahnya ke dalam 2 variabel, maka hal yang paling mudah kita lakukan adalah eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Maka kita lakukan eliminasi. Namanya eliminasi, nah berarti harus ada persamaan itu lebih dari 1. Kita ambil 2 persamaan, eliminasi. Misalnya kita mau ambil persamaan 1 dan persamaan 2, maka eliminasi persamaan 1 ke 2. Bebas ya nak ya. Boleh kalian ngambil persamaan 1 ke 3, 2 ke 3 boleh. Tapi ibu ngambilnya 1 ke 2. Karena nanti hasilnya bakalan sama. Eliminasi persamaan 1 ke 2, maka hasilnya 3x tambah y kurang 2z sama dengan min 1. X tambah 2y tambah 4z sama dengan 12. Eliminasi. Yang mana? Variabel yang mana yang harus kita eliminasi? Misalnya ibu mau eliminasi yang z ya nanya. Yang z. Maka kalau kita mau eliminasi yang z, kita lihat koefisiennya. Beda. Jadi untuk melakukan eliminasi kita harus samakan dulu variabelnya, menyamakan koefisiennya. 2 dan 4, KPK 2 dan 4 itu berapa? 4. Ya 4. Jadi 2 kali berapa biar 4? Wah. 4 kali berapa biar 4? Sudah. Tinggal kita kalikan 1. 2 kali 3x 6x. 2 kali y 2y. 2 kali min 2z min 4z. Min 1 kali 2 min 2. 1 kali x 1 kali 2y 2y. 1 kali 4z 4z. 12 kali 1 sama dengan 12. Nah, sekarang pertanyaannya, agar 4 ini variabel z-nya mati, nah ini tandanya harus apa? Tambah atau kurang? Tambah atau kurang? Coba, kalau misalnya kita menggunakan kurang, misalnya kurang ya, min 4z kurang 4z, min 4 dikurang 4 itu adalah min 8. Enggak mati, nah. Jadi ini yang cocok adalah tambah 4z. Ada utang ibu 4z, negatif 4z ditambah 4z itu habis. Maka kita selesaikan. 6x tambah x 7x. 2y tambah 2y itu sama dengan 4y. Min 2 ditambah 12 itu sama dengan 10. Bisa? Maka kita peroleh di sini persamaannya adalah 7x tambah 4y sama dengan 10. Ini adalah persamaan ke-4. Sudah, kita mau mencari lagi. Nah, ini kan 2 variabel. Kita mau lakukan eliminasi lagi dari 3 variabel ke 2 variabel ke 1 variabel. Nah, karena kita mau menggunakan eliminasi lagi, coba kita lihat ini 2 variabel. Nah, ada nggak dari persamaan ini yang 2 variabel? Tidak ada. Maka kita cari temannya.
Sudah? Nah, karena di sini tadi yang kita matikan Z, maka di sini juga harus Z yang kita eliminasi. 2 ini 1, maka KPK dari 2 dan 1 adalah 2. 2 kali berapa biar 2? 2 kali 1. 1 kali berapa biar 2? 2. Bisa? Tinggal kita kalikan, Pak. 1 kali 3, 3x. 1 kali y. 1 kali min 2z, min 2z. 1 kali min 1 itu sama dengan min 1. 2 kali 4x, 4x. 2 kali min 3, min 6y. 2 kali z itu adalah 2z, sama dengan 20. Nah, sekarang kita mau lihat tandanya apa? Kurang atau tambah? Tambah. Kalau kurang nanti ini jadinya min 4z. Jadi kalau tambah ini habis. Berarti ini 0. 3x tambah 4z, 4x adalah 7x. Y ditambah min 6y, berarti ada uang ibu 1. Utang ibu ada 6. Berarti utang ibu ada 6. Ya, uang ibu ada 1. Berarti sisanya utang ibu ini kurang 5y. Sama dengan min 1 ditambah 20 itu adalah 19. Maka diperoleh persamaan baru itu adalah 7x kurang 5y sama dengan 19. Ini adalah persamaan ke-5. Sudah? Bisa? Nah, sekarang sudah ada 2 variabel. Kita mau ubah 3 ke 2, 2 ke 1. Maka kita lakukan yang namanya eliminasi lagi. Persamaan 4 ke 5. Persamaan 4 berapa? 7x tambah 4y sama dengan 10. 7x kurang 5y sama dengan 19. Coba lihat, nak. Kan kita eliminasi mematikan salah satu variabel. Ada nggak variabel yang sama? Koefisiennya sama? Ada ini. Jadi tidak perlu kita lakukan perkalian lagi. Tinggal kita naruh tanda. Ini tambah atau kurang? Ini adalah kurang. 7x dikurang 7x itu 0. 4y kurang 5y itu sama dengan 5y. Ya, kurang itu jadi positif, sama dengan 2. 10 kurang 19 itu adalah min berapa, nak? Ini 9 ya. 10 dikurang 19 itu sama dengan min 9. Maka y sama dengan min 9 dibagi 9. Y sama dengan min 1. Sudah dapat nilai y-nya. Sudah dapat salah satu variabel ya. Maka hal yang kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai satu variabel yang kedua variabel. Caranya berarti substitusi, ini kita misalkan substitusi y sama dengan min 1 ke persamaan berapa, nak? Yang memiliki dua variabel itu adalah 4 dan 5. Yang mana kita masukkan? Misalnya ke persamaan keempat 4. Tinggal masukkan aja 7x tambah 4y kurang 10. 7x tambah 4y, y-nya ganti jadi min 1. 4 kali min 1 sama dengan 10. 7x berarti 7x tambah 4 kali min 1 itu adalah min 4 sama dengan 10. Pindahkan yang tidak memiliki variabel, ini kan tidak memiliki variabel ke ruas kiri, maka 7x sama dengan 10. Ini pindah berarti berubah tanda, tambah 4, maka 7x sama dengan 14. X sama dengan 14 dibagi 7. X sama dengan 2. Sudah dapat, nah? X sudah dapat, Y sudah dapat, maka kita mau mencari nilai si Z. Sudah. Maka kita lakukan substitusi. Nilai X sama dengan 2, Y sama dengan min 1 ke persamaan berapa? Ke persamaan yang ada Z-nya, yang mana, nak? Mau persamaan berapa? 1, 2, 3 sama aja. Kita misalnya mau masuk ke persamaan ke 1 misalnya. Kan 3x tambah Y kurang 2Z
1. Positif ketemu negatif itu adalah negatif, berarti negatif 1. Min 2 kali Z, Z-nya berapa? Z-nya diketahui, Z-nya yang ditanya. Z sama dengan min 1. 3 kali 2, 6. Kurang 1, kurang 2Z itu sama dengan min 1. 6 kurang 1, 5. Berarti 5 kurang 2Z sama dengan min 1. Min 2Z itu pindah anak 5-nya, berarti min 1 dikurang min 1 dikurang 5. Min 2Z itu sama dengan min 6. Z sama dengan min 6 dibagi min 2. Min ketemu min itu negatif ketemu negatif itu positif. Berarti 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Berarti nilai yang memenuhi untuk penyelesaian contoh 1 itu adalah HP-nya. Maka HP atau himpunan penyelesaiannya adalah X-nya berapa? 2, min 1, dan 3. Paham nak? Paham? Kalau sudah paham, ini kan dalam bentuk notasi matematika. Ibu akan memberikan contoh yang kedua adalah dalam bentuk soal cerita dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, perhatikan nak, ini adalah contoh soal cerita. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita menggunakan tahap apa? Pertama adalah membuat model matematikanya. Nah, kita membuat model matematikanya gimana caranya? Maka pahami dulu soalnya. Pahami soalnya, apa yang diketahui, apa yang ditanya, apa yang bagaimana menjawabnya. Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama, ini kan permasalahannya dalam membeli buku atau membeli ATK, buku, pensil, dan penghapus. Ada berapa variabelnya? Nah, ada 3. Kenapa 3? Ada buku, ada pensil, ada penghapus. Ya, ada buku, pensil, dan penghapus. Maka kita lakukan pemisalan. Misalkan X itu adalah, gak usah X, biar jangan XX aja. Misalkan A itu adalah buku, B itu adalah pensil, C itu adalah apa nak? C itu adalah penghapus. Maka persamaan yang bisa kita ambil dari sini nak, persamaan yang coba pahami. Badu dan Rania membeli ATK di toko berkah. Badu membeli 2 buku. 2 buku ya, 2 buku berarti buku tadi A kan, berarti 2A tambah 1 pensil, berarti pensil itu kita misalkan B. Kenapa Bu nggak ditulis satunya? B itu tanpa ditulis pun B itu adalah bernilai 1 koefisiennya. Dan 1 penghapus berarti tambah C. Dia harus membayar sebesar 4.700. Sudah, ini kita misalkan persamaan 1. Rani membeli 1 buku berarti A ditambah 2 pensil berarti 2B tambah 1 penghapus C sama dengan 4.300. Sudah, Yanto membeli 3
eliminasi, yaitu mengubah 3 variabel menjadi 2 variabel. Maka eliminasi persamaan berapa? Nah, bebas ya, misalnya sekarang kita mau ngambil yang 1/3. 1/3. Berarti 2A tambah B tambah C sama dengan 4.700. 3A tambah 2B tambah C sama dengan 7.100. Biar mudah, ibu mau menghilangkan atau mengeliminasi yang C. Kenapa C yang ibu ambil? Karena C nya sudah sama kan? Jadi ibu nggak mengalihkan lagi. Jadi ibu mau eliminasi yang C, maka tanda yang tepat adalah kurang. Iya, C kurang C itu 0. Berarti sisa 2A dikurang 3A itu sama dengan min A, min 1A. B dikurang 2B itu sama dengan min B, sama dengan 4.700 kurang 7.100 itu berapa nak? Berapa? Ini sama dengan 2.400. Benar 2.400? Ya. Maka kalau sudah ini min ya. Nah, sudah dalam bentuk 2 variabel, maka kita cari teman yang 2 variabel. Bagaimana caranya? Kita lakukan eliminasi lagi. Eliminasi 1 ke 2. Maka 2A tambah B tambah C sama dengan 4.700. A tambah 2B tambah C sama dengan 4.300. Karena di atas kita matikan yang C, maka yang di sini juga kita matikan yang C. Iya nak ya? Kalau kita matikan yang C, berarti ini tidak usah dikali karena sudah sama-sama 1. Tandanya adalah kurang. C kurang C itu adalah 0. 2A dikurang A itu A. B dikurang min 2B itu adalah min B, sama dengan 4.700 kurang 4.300 itu sama dengan 400. Ini persamaan 4, ini persamaan ke 5. Tinggal kita lakukan apa? Setelah eliminasi substitusi, eliminasi lah ya, masih eliminasi. Karena masih dalam bentuk 2 variabel, bukan dalam 1 variabel. Kalau sudah dalam bentuk 1 variabel baru bisa kita menggunakan eliminasi, substitusi. Maka kita lakukan ini masih eliminasi 4 ke 5. Min A dikurang B sama dengan min 2.400. Berarti A dikurang B sama dengan 400. Kita mau matikan yang mana? Matikan yang A misalnya ya. Karena sudah sama-sama 1, tidak usah kita kalikan, langsung saja. Tandanya apa di luar ini? Kalau kita buat kurang, berarti min A dikurang A itu jadinya 2A, min 2A. Maka di sini harus kita buat tambah. Ada utang ibu 1, uang ibu 1, berarti habis. Maka sisa min B dikurang B itu adalah min 2B, sama dengan min 2.400 ditambah 400 adalah min 2.000. Karena ini bentuk perkalian, maka B sama dengan min 2.000 dibagi min 2. Min ketemu min, habis jadi positif ya. Maka B sama dengan 2.000 dibagi 2 itu sama dengan 1.000. Sudah dapat nilai B-nya, maka sekarang kita mencari apa? Kalau sudah dapat nilai B salah satu variabelnya, maka kita bisa menggunakan substitusi. B sama dengan 1.000 ke persamaan berapa nak? Cari persamaan yang ada nilai B-nya tapi 2 variabel, berarti 4 dan 5. Misalnya aku memasukkan ke 4, maka min A dikurang B sama dengan min 2.400. Min A dikurang 1.000 sama dengan min 2.400. Min A pindahkan nak 1.000-nya ke ruas kanan, kiri, maka sama dengan 2.400, berubah tanda jadi tambah 1.000. Maka min A sama dengan min 1.400.
coba persamaan 2. A tambah 2B tambah C sama dengan 4.300. A nya 1.400 ditambah 2 kali B 1.000 ditambah C sama dengan 4.300. 1.400 ditambah 2 kali 1.000 2.000 tambah C sama dengan 4.300. 1.000 kali tambah 2.000 sama dengan 3.400 tambah C sama dengan 4.300. Pindahkan 3.400 nya karena kita mau cari C, berarti C nya sama dengan 4.300 dikurang 3.400, maka C sama dengan 900. Bisa? Maka diperoleh nilai buku itu adalah 1.400. A buku itu sama dengan A tadi kan, A itu 1.400. Pensil itu sama dengan 1.000. Penghapus itu sama dengan 900 rupiah. A sudah, sekarang kita mau jawab yang B. B apa tadi nak? 3A tambah 3B tambah 3C berapa? Masukkan aja. 3A nya berapa? 1.400. Tambah 3B, 3 nya berapa? 3 kali 1.000 tambah 3 kali C, C nya berapa? 900. Sama dengan 3 kali 1.400 itu sama dengan 4.200 tambah 3.000 dari 3 kali 1.000 tambah 3 kali 900 itu sama dengan 2.700. Maka sama dengan berapa nak? 6.000, 10.200. Benar? Benar kan? Salah. 3.000 kali 2.700, 5.700, 5.700 tambah 9.900. Bisa? Maka biaya yang harus dibayarkan untuk membeli 3 buku, 3 pensil, 3 penghapus adalah 9.900. Benar ya? Oke. Bagaimana? Mudah? Mudah atau susah? Susah atau mudah? Ya sudah nak. Pahami konsepnya. Kalau sudah paham, maka akan mudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan, boleh lewat WA, boleh lewat Google Classroom. Oke nak, tetap semangat. Kalau bisa karena biasa. Silahkan mencoba. Ibu akhirnya pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran ibu. Tetap semangat ya nak ya.